Nasib Litao alias Lalita, anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, yang ternyata buronan polisi selama 11 tahun, kini terancam dipecat hingga masuk bui. Bahkan, Litao sudah kembali berstatus tersangka, berdasarkan keterangan kuasa hukum keluarga korban. Namun demikian, Litao belum mau merespons hal tersebut. Saat dihubungi, Litao mengaku akan berkoordinasi lebih dulu dengan kuasa hukumnya. Fenomena yang mencengangkan publik tersebut terjadi di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Wakatobi terkenal sebagai satu di antara destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Nama Wakatobi merupakan singkatan dari 4 pulau utama yang membentuk gugusan kepulauan ini, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi juga merupakan lokasi dari Taman Nasional Wakatobi, yang memiliki luas sekitar 1,39 juta hektar. Kawasan ini dikenal sebagai bagian dari segitiga terumbu karang, Coral Triangle, dan memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Dikutip tribunlampung.co. ID dari kompas.com, saat dihubungi terpisah, Litao mengaku sudah mengetahui statusnya sebagai tersangka dan telah menerima surat panggilan pemeriksaan. Namun, ia beralasan belum bisa hadir karena ada urusan penting. Saya koordinasi dengan kuasa hukum dahulu. Nanti berkabar lagi, saya sedang sibuk, kata anggota DPRD Wakatobi yang ternyata tersangka pembunuhan itu. Peristiwa yang menjerat Litao tersebut terjadi dalam satu acara, ketika korban terlibat perkelahian dengan 3 orang, Rahmat Ladongi, Laode Herman, dan Litao. Akibat pengeroyokan itu, Wiranto meninggal dunia. Di Pengadilan Negeri Bau-Bau, Rahmat dan Herman divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namun, Litao melarikan diri sehingga masuk daftar pencarian orang, DPO, Polres Wakatobi. Meski berstatus DPO, Litao bisa lolos sebagai calon legislatif pada pemilu 2024. Ia bahkan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024. Keluarga korban sempat menyoal hal ini, terlebih karena Polres Wakatobi justru menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, yang dipakai Litao untuk mendaftar caleg. Kasus ini kembali mencuat sejak Juni 2024 setelah keluarga korban mendesak kejelasan hukum. Pihak kuasa hukum keluarga, Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan, menegaskan bahwa proses hukum yang lamban sangat merugikan keluarga korban. Kami menyambut baik kinerja kepolisian terkait adanya penetapan tersangka ini meski berlalu selama 11 tahun sejak pelaku masuk dalam daftar pencarian orang, kata Sofyan di Kendari, Senin, 8 September 2025. Namun, ia menegaskan, polisi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Pelaku ini telah ditetapkan DPO sebagai tersangka, bukan sebagai saksi. Kami berharap agar tidak ada keterlambatan lagi seperti selama hampir 11 tahun ini baru ada kejelasan hukum, ucapnya. Sofyan menambahkan, keluarga sejak lama menilai Polres Wakatobi tidak profesional. Berkas perkara sempat dinyatakan hilang, sehingga laporan keluarga tidak ditindaklanjuti secara serius.